Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian-sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya anak sekalian. Yang hari ini kita akan melaksanakan belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akang teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Bapak yang saya cintai, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di pertemuan pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak atau bersama Abi di khusus untuk kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 ya. Nah, untuk 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 itu belajar PAI-nya dengan Abi ya. Alhamdulillah karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, tidak salahnya Abi memperkenalkan diri ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya. Namun sebelum nanti kita lanjut ke ta'aruf, ya kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah ya. Karena belajar ini termasuk ibadah. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik Akang Teteh yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, Abi memperkenalkan diri ya. Jadi nama Abi itu Budi Setiawan. Nah, Budi Setiawan ya. Biasa dipanggil eh, Pak Budi atau yang biasa ada kalian juga boleh memanggil Abi ya. Terserah silahkan panggil yang mantan, memanggil dengan sebutan yang baik ya. Nah, selain Abi juga mengajar PAI, Abi juga mendapatkan beberapa tugas dari sekolah ya. Salah satunya adalah wali kelas 12 IPS 2, kemudian membantu para wakil dan staf di bidang IT, kemudian AB juga sebagai pembina OSIS, MPK, dan juga ROHIS, dan juga yang terakhir AB menjadi ketua program Adiwiyata Mandiri di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Untuk alamat, Abi tinggal di Kelurahan Loji, RT 4, RW 8, Kecamatan Bogor Barat, Kota Madya Bogor. Kalau kalian pernah ke daerah Loji itu, patokan itu adalah RSUD ya, RSUD. Jadi kalau kalian yang pernah ke Loji itu patokannya di RSUD Kota Bogor atau Rumah Sakit Marzuki Mahdi, atau patokan yang lain yaitu sebelum Terminal Aladon ya. Nah, itu alamat rumah Abi ya. Jadi silahkan nanti yang mau silaturahmi setelah pandemi berakhir, yuk nanti main sama-sama ke sini ya. Kemudian Abi punya satu istri ya, juga mengajar, sama-sama guru. Kemudian dikaruniai 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi 1-3 itu perempuan, yang terakhir laki-laki. Kemudian Abi juga punya hobi. Nah, sama dong, kalian juga punya hobi ya. Kalau Abi itu punya hobi yang saat ini sedang disenangi itu adalah bersepeda ya. Yang kedua, yang kegiatan rutin dari dulu semenjak dari SD itu camping dan hiking
Ya, mendaki gunung itu salah satu hobi Abi juga. Kemudian yang lainnya Abi juga hobi menggambar. Nah, menggambar nih apa namanya? Membuat poster dan sebagainya itu ada salah satu hobi. Kalau dulu waktu SMA Abi di tahun 2004 itu pernah ikut lomba poster nasional, itu juara harapan ke-10 kalau tidak salah ya, nasional tuh. Waktu itu gambarnya masih manual, masih pakai menggunakan apa namanya? Pensil gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin Abi hobinya itu mendesain poster ya, poster banner. Nah, kalau kalian masuk ke sekolah dari depan sampai masuk ke dalam itu banner-banner atau poster-poster atau Abi yang desain. Nah, Kang Teteh yang punya hobi desain grafis nanti bisa bareng-bareng belajar ya. Biar nanti poster-poster, banner-banner yang ada di sekolah itu dibuat oleh kalian, bukan lagi oleh Abi gitu. Kan keren tuh, ya. Nah, untuk menghubungi Abi bisa bergabung ataupun bisa menghubungi lewat WA ya di 0856 97180213. Sekali lagi 0856 97180213. Baik, Kang Teteh mungkin itu perkenalannya ya. Kita akan masuk ke materi. Nah, perlu Abi sampaikan nih, materi pertama PAI itu di pertemuan pertama ini belum masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Jadi ada amanat yang diamanatkan kepada pelajaran PAI sebelum memulai pembelajaran tahun ajaran ini, yaitu kalian atau kita akan sama-sama belajar tentang adab ya, atau etika ya dalam menuntut ilmu. Nah, Akang Teteh tentu tentu dong tahu ya, dari dulu kita sering mendengar kalimat yang sederhana tapi dahsyat. Nah, apa nih kalimatnya ini? Ya, jadi ta'limul adaba qabla an tata'allamal alim ya. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini penting Kang Teteh, adab itu ya. Coba gini deh, banyak nggak orang di Indonesia yang pinter? Banyak banget. Ya, banyak nggak yang korupsi? Banyak banget. Nah, kira-kira yang korupsi itu yang pinter atau yang bodoh? Oke, bisa jadi yang pinter. Lalu apa yang kurang dalam dirinya? Betul, adab. Ya. Nah, Akang Teteh, jadi sebelum kita mempelajari suatu ilmu, termasuk ketika mempelajari PAI, bahasa Inggris, PKN, matematika, fisika, bisa gitu ya, ekonomi, akuntansi. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu itu, yang wajib kita bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan adab, gitu ya. Sehingga ketika belajar, kita benar-benar tuh fokus ya. Contoh nih, ketika ketika di kelas nih, waktu kalian SMP atau MTS, ketika ada guru sedang menerangkan, kemudian anak-anak yang beradab, yang memiliki adab kepada guru, gimana coba? Ketika guru sedang menjelaskan. Ya, betul, mendengarkan. Apalagi? Ya, fokus. Apalagi? Tidak mengganggu. Apalagi? Tidak berisik. Gitu ya. Nah, sekarang kebalikan coba yang nggak punya adab. Ketika guru sedang bicara, kira-kira orang yang nggak punya adab gimana? Ya, bisa jadi dia main handphone, kemudian gurunya bicara, kemudian misalkan diejek, ya, malah ngobrol, tidak mau mengerjakan tugas gurunya, menganggap rendah gurunya. Nah, ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut tidak memiliki adab dalam belajar. Padahal, Kang Teteh, di dalam Islam, ini sangat jelas bahwa adab itu dituntut sangat utama. Bahkan para alim ulama terdahulu, para ulama terdahulu, mereka sampai berpuluh-puluh tahun mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Saking apa? Saking dahsyatnya adab, gitu ya. Banyak orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab, akhirnya dia curang, akhirnya misalkan dia korupsi, akhirnya dia kemudian memanfaatkan orang-orang yang bodoh, gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Termasuk kita ketika mau belajar harus memiliki adab. Nih, kita lihat nih, ada beberapa hadis nih ya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, haruslah dengan ilmu. Tuh, kalau kita ingin bahagia, harus tahu ilmunya.
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, gitu kan? Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin ketika ditanya, kamu kalau sudah hidup nanti kalau mati mau kemana? Mau masuk surga, gitu kan jawabannya gitu. Kira-kira masuk surga tiketnya apa? Iya tiketnya ilmu gitu. Bagaimana ilmu untuk mencapai surga. Nah, biar ilmunya itu baik, apa yang harus kita pelajari? Adab. Maka adab dan ilmu itu seperti dua bangunan ya. Jadi adab apa namanya? Adab itu mempondasi atau apa menjadi pondasi bagi bangunan di atasnya yaitu ilmu. Seandainya ilmu tidak ada pondasi adab, maka ilmu tersebut akan mencelakakan, akan membahayakan. Contoh gini ya Kang Teteh yang sederhana lainnya ya. Di dunia medis, para dokter gitu ya, itu menggunakan zat-zat adiktif itu untuk pengobatan. Kenapa? Karena dokter punya ilmunya tentang penggunaan zat adiktif tersebut untuk obat. Dan yang kedua, dokter punya yang namanya sumpah dokter, yaitu adab. Jadi dokter akan memfungsikan zat aktif tersebut sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan sumpahnya sebagai dokter bahwa zat adiktif tersebut digunakan untuk pengobatan dengan dosis tertentu. Nah, coba kalau misalkan zat adiktif tersebut ada di orang yang nggak berilmu, yang nggak punya adab, kira-kira itu zat adiktif diapain? Iya, dimakan sebagai narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi Kang Tete ya, kenapa kita harus mempelajari adab? Nah, eh, kenapa kenapa kita itu harus hidup dengan ilmu gitu kan? Nah, jadi gini ya Kang Teteh. Suatu perbuatan untuk bisa menjadi sebuah amal soleh, menjadi perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya ada dua, ya. Satu caranya satu niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi caranya benar. Jadi ada berapa syarat amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dua. Sebutkan. Ya, yang pertama adalah niat karena Allah, ikhlas karena Allah tuh. Satu. Dua, caranya yang baik dan benar sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau yang Akang Teteh di SMP mungkin pernah sering dicontohkan gini nih. Contoh ada orang yang eh, apa namanya? Dia sholatnya benar. Sholatnya udah bagus, bacaannya udah lengkap, udah tumaninah, tapi ternyata niatnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, maka ini tidak menjadi sebuah amal solih. Kenapa? Karena syarat yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah atau niat karena Allah tidak tercapai. Walaupun caranya tadi sudah benar. Atau sebaliknya, apa? Niatnya udah benar, tapi caranya yang salah. Nih, coba Akang Teteh. Siapa yang tahu? Film asal dari Inggris, dia jago memanah. Siapa? Filmnya film zaman dulu. Iya, Robin Hood. Akang Teteh tahu nggak pekerjaan Robin Hood itu apa? Iya, pekerjaan Robin Hood itu mencuri. Mencuri ya. Tapi ternyata hasil curiannya buat apa? Ternyata hasil curiannya itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang terjolimi oleh orang-orang kaya. Niatnya bagus nggak? Bagus, nolongin sesama manusia yang membutuhkan. Tapi caranya benar nggak? Salah, iya. Sekalipun mencuri dari orang jahat, Islam tetap mengharamkan, gitu kan? Atau di Indonesia mungkin ada namanya si pitung ya. Nah, pitung juga sama kan. Pitung itu suka apa ya? Melawan atau mencuri barang-barang milik company Belanda. Nanti hasil dari curiannya itu kemudian dia bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, ini juga cara yang salah walaupun niatnya benar. Nah, belajar agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya ada dua, niat karena Allah, yang kedua caranya baik dan benar. Nah, berarti sekarang Akang Teteh yang sedang nonton video ini ya, sekarang luruskan niatnya bahwa ketika kita belajar hari ini itu diniatkan benar-benar untuk mencapai
ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya harus benar. Bagaimana maksudnya? Kan sekolah udah ngasih aturan kan, walaupun DDR tetap menggunakan seragam. Gitu kan? Duduk sebagai orang yang sedang belajar, mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Nah, itu caranya benar. Kalau cara yang salah gimana? Ah, nggak kelihatan sama guru ini, udah nggak usah ngerjain, nanti aja ngerjainnya, mendingan main. Nah, ini juga cara yang salah. Maka, ilmu dan adab itu adalah suatu hal yang sangat berdampingan. Kita lanjut ya. Nah, Kang Teteh, dalam sebuah hadis dijelaskan ya dari Bukhari dan Muslim, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka ia difakihkan dalam agama. Arti difakihkan adalah dipintarkan dengan ilmu. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan seseorang itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan dipintarkan dengan ilmu yang dia pelajari. Gitu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ilmunya bagaimana nanti? Ya, yang ada adalah dia akan merasa cemas, gelisah. Aduh, besok pelajaran ini. Aduh, tugasnya ini. Aduh, tugasnya ini. Aduh, tugasnya itu. Jadi tugasnya ngeluh, 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 dan ngeluh. Nah, bisa jadi ini disebabkan karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya sehingga dia tidak difakihkan dari ilmu. Nah, gimana caranya agar kita bisa senang dalam belajar, tidak memilah-milih guru, tidak menyukai satu pelajaran dan membenci pelajaran lain? Caranya tadi, niat karena Allah, ikhlas ya. Yang kedua caranya benar. Gitu ya. Nah, lalu apa sih artinya niat? Nah, ini kan niat yang sudah bahas juga. Jadi, niat itu Kang Teteh kalau bahasa lainnya itu adalah aktivitas hati ya. Jadi ini adalah aktivitas hati karena hanya dirinya sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Dan niat itu bukan hanya diucapkan di awal sebelum perbuatan. Tapi niat itu adalah merupakan rangkaian dari seluruh potensi hati dan pikiran. Gitu ya. Nah, seperti sekarang nih, kamu ketika mendengarkan Abi bicara seperti ini, di awal niat nggak untuk belajar? Niat. Niat mendengarkan sampai akhir nggak? Niat. Nah, maka niat itu dihitung dari awal sampai ke akhir gitu. Bukan hanya perkataan sekedar bacaan di depan saja gitu ya. Makanya keimanan itu kalau dalam Islam itu kan pengertiannya ada 3 ya. Kalau iman itu apa? Meyakini dengan sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan gitu. Kalau kita beriman kepada Allah, maka yang pertama kita lakukan adalah seyakin-yakinnya kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, lalu kita mengikrarkannya mungkin dalam bentuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga apa? Membuktikan dengan perbuatan. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan menutup aurat bagi wanita, tutup aurat. Allah mengharamkan pacaran, enggak pacaran. Allah mengharamkan riba, enggak melakukan riba. Allah mengharamkan ngeprank, kita enggak ngeprank, gitu. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah dengan cara membuktikan dengan perbuatan kita, gitu. Jadi kalau saya beriman kepada Allah, tapi hobinya ngeprank, gitu ya, pengen kayak YouTubers itu. Ngeprank dengan niat apapun, tadi udah dibahas ya, tapi ngepranknya nanti dikasih hadiah kok gitu ya. Ya tadi kan kita udah bahas ya. Perbuatan dikatakan baik dan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu caranya ada 2. Satu niat karena Allah, yang kedua caranya benar. Sekarang gini, kita niatnya benar nih, mau ngasih ngasih uang sama orang lain. Tapi caranya dengan cara ngebohong dulu. Caranya dibohongin dulu, di-prank dulu. Caranya baik nggak? Enggak kan? Nah, maka ngeprank itu walaupun diembel-embeli dengan nanti akan diberi hadiah itu tetap nggak boleh, ya. Ini yang harus kita pahami ya, Akang Teteh. Jadi niat itu dalam bahasa Arab yaitu qasdu syai' qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi ya. Qasdu qasdu syai' ya, maaf, ulangi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh sepanjang perbuatan itu berlangsung. Nah, sekarang kalian nonton video ini, sadar nggak? Ya, jangan-jangan nggak sadar lagi.
Yuk bangun, 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 bangun. Harus sadar ya. Jadi kalian ketika nonton video ini juga dengan sadar dan sepanjang perbuatan itu berlangsung kalian sadar gitu bahwa saya sedang belajar PAI gitu. Ya. Yuk niatnya diluruskan ya, jangan salah niat. Berikutnya, hmm, tadi niat sudah kita bahas ya. Nah, jadi ini ya Kang Teteh nih. Jadi niat yang baik itu akan menjadikan kita sebagai orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Jadi gini, ihsan itu gini teh. Ya Kang Teteh ya. Jadi ketika kalau kita sudah ihsan itu kita seolah-olah Allah itu melihat kita gitu ya. Seolah-olah Allah melihat kita. Jadi ketika kita mau melakukan perbuatan maksiat kita jadi takut. Ketika kita melaksanakan perbuatan ibadah kita jadi semangat. Kenapa? Karena seolah-olah Allah melihat kita. Nah, ketika kita sudah mencapai seolah-olah Allah melihat kita ketika sedang beribadah atau Allah seolah-olah melihat kita ketika kita mau melakukan maksiat kemudian nggak jadi, itulah disebut dengan ihsan. Sehingga perbuatan apapun menjadi ikhlas gitu. Nggak lagi tuh ada yang ibaratnya pengen dinilai oleh manusia gitu kan. Kenapa? Karena memang sudah bulat dalam hatinya, udah ihsan. Apapun yang dilakukannya itu ikhlas benar-benar karena Allah, bukan lagi karena ria, bukan lagi karena nilai, bukan lagi karena dilihat oleh orang lain dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi gitu Kang Tete ya. Pentingnya niat itu yaitu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang ihsan gitu, ya. Jadi seolah-olah Allah melihat perbuatan kita, sehingga kita semangat melakukan perbuatannya. Ketika mau melakukan perbuatan maksiat, kita pun jadi takut, gitu ya. Nah, itu Kang Tete ya. Jadi niat ya, niat itu harus benar-benar tuh, harus diwujudkan. Kenapa? Karena memang niat itu penting sekali ketika dalam belajar ya. Karena eh, ketika niat kita karena Allah, maka tadi itu akan menjadi sebuah keikhlasan dalam belajar. Sehingga ihsan dan ikhlas itu adalah ultimate goal. Jadi tujuan tertinggi, tujuan utama kalian. Apa? Kamu belajar tujuannya buat apa? Saya mencapai ridho Allah. Apa kamu tujuan untuk sholat? Saya untuk mencapai ridho Allah. Kenapa kamu jomblo? Saya ingin mencapai ridho Allah. Gitu. Karena jomblo lebih disukai oleh Allah ya. Karena Allah sangat membenci sekali orang yang bermaksiat, pacaran terutama ya. Nah, jadi ketika seseorang ketika dia tidak bisa mencapai ihsan dan tidak bisa mencapai ikhlas dalam belajar, maka akan menimbulkan perasaan gelisah, takut, cemas, dan kecewa. Nah, ini nih. Ayo Akang Teteh. Mudah-mudahan ya, anak-anak Abi di kelas 10 IPS 1 dan 2 ini nggak ada yang merasa gelisah, nggak ada yang merasa takut, nggak ada yang merasa kecewa, nggak ada yang merasa cemas ketika belajar gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah merasakan 4 rasa ini, bisa jadi kita belum ikhlas belajarnya gitu ya. Ayo ikhlasnya nih dengerin video Abi ini. Iya harus ikhlas ya. Maka ketika ikhlas ya kamu akan mantengin tuh video nih sampai akhir nih gitu ya. Ngedengerin ya sekali-kali kalau misalkan nanti mama kamu lagi belajar bawa cemilan ya silahkan gitu kan kelas kamu jadi kelas sendiri itu di rumah ya. Nah mudah-mudahan Akang Teteh tidak ada yang merasa gelisah takut cemas kecewa dalam belajar ya, hilangkan perasaan ini. Nah kalau kalau ini sudah dihilangkan dari perasaan kalian, insya Allah kalian akan menjadi orang yang ihsan dan ikhlas dalam belajar, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah selanjutnya nih Akang Teteh yang paling penting nih ketika belajar ya apa nih yang paling penting nih kita Abi akan singkat saja ya. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat dan ilmu itu bisa kalian manfaatkan sampai dunia kehidupan kalian di masa yang akan datang, kuncinya satu Kang Teteh. Tadi di luar niat ya, niat karena Allah. Yang kedua adalah menghormati guru. Kenapa? Karena guru itu adalah sumber ilmu. Mungkin Akang Teteh kemarin dengar nggak ada berita viral, ada guru sedang menjelaskan nih seperti Abi seperti ini, cuma waktu itu kebetulan gurunya perempuan, ini di salah satu SMK di Kota Bogor ya. Jadi ketika gurunya sedang belajar seperti ini tuh di bawah, waktu itu belajarnya di apa
di live Instagram kayaknya. Ini banyak yang komentar nggak baik, banyak komentar yang buruk, banyak komentar dengan kata yang kasar, banyak komentar dengan kata yang tidak senonoh, banyak komentar dengan bahasa yang mesum. Padahal yang sedang bicara di hadapannya adalah gurunya gitu. Nauzubillahi min zalik. Ini terjadi di Bogor loh Kang Teteh. Tapi insya Allah tidak akan terjadi di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Ya. Jadi yang sedang berbicara di hadapan kalian ini, walaupun virtual, ini adalah guru kalian, ayah kalian, ibu kalian, yang wajib juga dihargai dan dihormati. Kalau kita sudah menghormati dan sudah menghargai sumber ilmunya, yaitu guru, insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia, cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena gurunya ridho terhadap kalian, gitu. Orang tuanya ridho kepada kalian. Coba bisa dibayangkan kalau orang tua, guru nggak ridho nih sama kita. Waduh, jangankan bahagia di akhirat ya, jangan-jangan bahagia di dunia aja nggak tercapai gitu. Nah, Akang Teteh pengen bahagia dunia akhirat? Yuk, angkat tangannya yang ingin bahagia dunia akhirat, katakan saya. Oke, ya semuanya yang mendengarkan video dan menyaksikan video ini, semuanya ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka kuncinya apa? Apa? Iya, menghormati para guru. Ya, nggak boleh tuh ngeluarin kata-kata nggak baik, nggak boleh ngeluarin kata-kata yang kotor, harus bahasa yang santun, ya. Karena guru kalian di SMA Bakan Madang adalah orang tua kedua kalian. Kalian sudah Abi sebagai anggap sebagai anak sendiri gitu. Makanya nanti Abi nggak akan segan-segan menasehati kalian. Karena kenapa? Orang kalian sudah jadi anak Abi kok gitu. Ya. Nah gitu Kang Teteh. Nah sekarang kita lihat nih. Pernah nggak kalian lihat video ini? Ini salah satu berkahnya seorang peserta didik. Dia menghormati dan menyayangi guru. Baik, kita akan saksikan video berikut ya. Tolong disimak seksama. Bugün önemli bir gün. 6 yıllık Türk Hava ailesi pilotu olarak görev yapmakta. Bir sene olan kurstan babacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Ondan ikramında bizlerdi. İkramın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellik. 20 yıl sonra 10 yıl sıra öğretmeni olarak yeni gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. Buradan onlar tüm öğrencilere alınan sonsuz ikramları sunuyor ve hediyeler ediyor. İtibarı yolcularımız kaptanımız olacak. Bugün önemli bir gün. 6 yıllık Türk Hava Yolları ailesinin pilotu olarak görev yapmakta. Bir sene olan kurstan babacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Ondan ikramında bizlerdi. İkramın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellik. 20 yıl kaptan 10 yılda öğretmeni olarak yeni gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencilere alınan toplum ikramlarını sunuyor ve eğitimler ediyor. İtibar, öğretmenimdir. Doğan. Nah, ya, gimana Kang Teteh? Luar biasa ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk penghargaan dari seorang peserta didik kepada gurunya gitu. Nah, jadi kan mudah-mudahan nih kalian pahami ya bahwa berkahnya ilmu yang didapatkan oleh kalian ya itu karena menghormati dan menghargai sumber ilmunya yaitu Bapak dan Ibu guru. Nah, mulai sekarang Akang Teteh wajib bagi kalian untuk senantiasa menghormati guru-guru yang mengajar kalian. Walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka misalkan ya,
selama BDR tolong ikuti semua apa yang diajarkan melalui media virtual ini ya. Dan mudah-mudahan kalau kalian melalui belajar virtual ini bersama guru-guru di SMA Negeri 1 Babakan Madang akan mengantarkan kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, Akang Teteh sebelum diakhiri video ini ya, Abi ingin mengulang lagi ya, ada menuntut ilmu itu apa saja yang harus kita pahami, yaitu satu, niat karena Allah, ya diniatkan dulu karena Allah, ya niatnya harus ikhlas benar-benar karena Allah. Yang kedua, caranya baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, apa? Hormati guru sebagai sumber ilmu, gitu ya. Nah, Kang Teteh, mudah-mudahan pertemuan awal ini banyak memberikan manfaat untuk kalian semua. Kita hari ini belum masuk ke materi khusus PAI ya. Insya Allah nanti di hari Jumat berikutnya kita sudah masuk ke materi PAI ya. Baik Kang Teteh, eh, Abi. Baik Kang Teteh, mungkin itu saja yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf Kang Teteh ya, ini banyak gangguan. Nah,